adik-adik semua, saya ingin mengatakan bahwa ranah kebijakan itu kalau kita ikhtiarkan dengan baik, insya Allah bisa menghadirkan kebaikan. Ranah kebijakan itu, itulah politik. Karena itu sistem yang kita anut sekarang. Maka siapkan diri Anda sebaik-baiknya, mampukan diri Anda, para generasi muda, mahasiswa-mahasiswi Darussalam, insya Allah Anda akan jadi pemimpin-pemimpin yang membanggakan. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Universitas Darussalam Al-Mukarram Bapak Dr. Hamid Fahmi beserta para pembantu rektor yang lain, sahabat-sahabat saya, para dosen, para pejabat struktural, dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik semua, para tulab dan talibat, para santri-santriwati, mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini tidak terhingga syukur saya pribadi dan mudah-mudahan juga kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahibul amri wal mulk, yang atas izinnya lah maka kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini di tempat yang insya Allah berkah, kampus yang kita cintai. Saya hadir di sini niatnya adalah untuk bersilaturahim, juga untuk bertemu dengan Pak Dr. Hamid Fahmi yang kitabnya sudah saya baca, tapi orangnya jarang saya jumpai. Ya, jadi ada beberapa kitab beliau dan tulisan-tulisan beliau yang saya baca, tidak hanya baca cepat, tapi baca betul-betul saya baca. Ya. Dari alinea ke alinea, kemudian buah fikir beliau, sampai beberapa di antaranya, khususnya yang ada di dalam kitab Mishkat, itu saya minta kepada para mahasiswa di Institut Agama Islam Hamzan Wadi untuk mengkajinya. Alhamdulillah ketemu dengan penulisnya. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah penulis dengan tulisan yang bermanfaat itu selama-lamanya untuk beliau dan semua keluarga beliau dan guru-guru beliau. Yang kedua, silaturahim saya juga kepada sahabat-sahabat saya. Jadi saya senang bisa hadir di sini, walaupun senangnya hadir ini juga menciptakan kendala psikologis bagi saya. Ya. Ada kendala, pertama kendala keilmuan, ya mungkin bisa disiasati sedikit lah ya, bisa dibelokkan sedikit begitu. Kendala keilmuan yang saya maksud, di depan saya ini ada beliau-beliau, anda semua yang saya yakin bacaannya jauh lebih banyak dibanding saya, dan segala macam yang terkait dengan keilmuan juga banyak sisi-sisi yang tidak saya miliki, tapi bisalah saya berkelit sedikit. Tapi kendala psikologis itu yang paling berat ya. Bagaimana bicara di depan Dr. Setiawan ya, yang hari-hari kita saling tendang ya, saling tendang maksudnya di lapangan sepak bola, kemudian saring masakin. Ada Pak Syekh Al-Kanadi ya, kita panggilnya Al-Kanadi, orang Kanada begitu ya. Di sini dipanggilnya Pak Kindi ya. Jadi nisbahnya dia itu Al-Kanadi kita bilang. Nah, Pak Kindi ini sahabat saya juga. Jadi saya sering melihat teman-teman akrab ya, ketika bicara di acara pada saat saya hadir itu agak sulit menyampaikan dengan utuh apa yang ingin disampaikan.
Nah, saya berada pada posisi itu sekarang. Ada teman-teman semua di sini, ada Pak Farid juga. Mana Pak Farid? Ya, ada beliau juga dan banyak sekali teman-teman yang lain. Alhamdulillah tidak semuanya hadir ya. Kalau semua teman Gontor hadir di sini, ya kita doa-doa sajalah begitu. Apalagi kalau ada Dr. Muhlis itu, aduh ampun, saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. Karena dia pasti senyum terus ngelihat saya bicara dan kita nggak bisa bicara apa-apa. Nah, jadi saya mohon dimaklumi kalau misalnya saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi yang paling penting silaturahimnya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada tema peran dan strategi politik dalam mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa Indonesia dalam perspektif Islam. Ini judul yang murakkab ya. Karena judulnya murakkab maka sulit betul untuk mencari titik yang paling inti dari judul ini. Tapi baiklah, saya mulai dengan mengingatkan kita semua dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi ya, Shahib An-Nazariyatis Siyasiyah, yang cukup banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, karangan-karangan beliau. Seorang faqih Syafi'i tetapi juga munazir siasi, seorang yang punya teori politik. Walaupun mungkin banyak revisi-revisi yang harus dimasukkan, tidak semuanya juga mencerminkan, mungkin menurut perspektif kita, tidak semuanya merangkum keseluruhan nilai-nilai terbaik di dalam Islam, tetapi paling tidak apa yang beliau sampaikan itu juga cukup banyak yang bisa kita renungkan, kita pelajari, dan bahkan beberapa di antaranya selalu relevan sampai sekarang. Banyak kitab beliau, salah satu di antaranya Adabud Dunya Waddin. Satu bagian dari Adabud Dunya Waddin itu beliau menyampaikan tentang 6 hal yang diperlukan agar negara, bangsa, masyarakat, dan individu-individu yang ada di dalamnya itu bisa hidup dengan baik. Masyarakatnya bisa maju dan individu-individunya itu bisa mencapai kualitas kekhalifahan yang memang menjadi amanah kita sebagai hamba Allah. 6 hal itu kata beliau, pertama dinun muttaba, agama yang diikuti. Ketika menafsirkan muttaba ini, banyak para ulama menyatakan bahwa muttaba itu tidak hanya min haitsul i'tinaq, tetapi muttaba itu adalah hayyun, dinun hayyun, yaitu agama yang diamalkan dan hidup dalam keseharian. Itu yang pertama. Yang kedua, sultanun qahir, kepemimpinan yang efektif, penguasa yang menguasai dengan kepemimpinan yang efektif. Ketiga, adlun syamilun, yaitu keadilan yang merata atau hukum yang berkeadilan. Yang keempat itu amnun amun, yaitu rasa aman yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ada ketertiban sosial, ada kenyamanan dan ketenangan lahir dan batin. Lalu yang kelima, hisbun darun, kesuburan atau aktivitas ekonomi darun yang bergerak, berputar, menghasilkan, salah satu maknanya. Tetapi juga darun ini tidak hanya menghasilkan atau produktif, tapi bisa juga dimaknakan berputar, tidak hanya berada pada satu level tertentu, tetapi juga aktivitas itu terasa manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam itu amalun fasih, ada optimisme kolektif, ada gagasan-gagasan baik untuk masa depan yang berkembang merata di masyarakat itu. Semua orang punya obsesi yang baik ke depan, baik secara individu maupun secara kolektif. Kata para ulama, sultanun qahir diletakkan di tempat yang kedua setelah dinun muttaba untuk menunjukkan bahwa yang kedua ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka sultanun qahir atau kepemimpinan, dalam makna yang luas kita sebut saja kepemimpinan. Kalau kita personifikasikan ya penguasa, ya, pemimpin atau kepemimpinan, itu memang mempengaruhi
Apa yang dipengaruhi? Adlun syamil, hukum yang berkeadilan. Kenapa perlu dikasih sifat yang berkeadilan? Karena seperti itu juga Al-Quran membahasakan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi tidak hanya antahkumu, tapi antahkumu bil adli, hukum yang berkeadilan. Sultanun Qahir ini juga mempengaruhi amnun am, yaitu ketertiban sosial yang ada, sehingga tidak ada pembangkangan sosial, tidak ada pengabaian dalam bentuk apapun terhadap tatanan dan konvensi yang sudah disepakati, karena ada Sultanun Qahir. Hizbun Darun juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif itu. Ekonomi yang darun, yang bergerak maju, tentu bukan ke belakang geraknya, kemudian dia menghasilkan, lalu juga merata untuk semua. Amalun fasih, ternyata kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya berpengaruh pada hal-hal yang kasat mata, tapi dia juga berpengaruh pada situasi kebatinan dari seluruh masyarakat. Pada saat kepemimpinan yang efektif itu ada, maka para penduduk dan warga yang ada di situ, mereka punya mimpi-mimpi yang indah tentang masa depan. Mereka punya harapan-harapan yang besar, yang kalau di dalam bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza sa'altumu fas'aluhul firdausal a'la, yaitu dia amalun fasih. Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Artinya ketika kita bercita-cita untuk diri kita sendiri maupun untuk bersama-sama, kita rumuskan cita-cita yang terbaik, yang paling mulia, bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik para mahasiswa, dari apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi ini, rasa-rasanya ada sedikit gambaran dalam pikiran kita bahwa politik itu penting. Politik itu penting. Jadi karena politik itu penting, maka strateginya memang harus dirumuskan. Bagaimana kita memandang politik? Bapak Ibu saudara sekalian, dulu pernah ada masa di mana kita banyak mendengar kutipan-kutipan yang bernada minor terhadap politik. Ada la'anallahu madatasa saya susu wa mashtuqa minha, itu ada kutipan begitu. Siapa yang punya kutipan itu? Katanya Syekh Muhammad Abduh, wallahu alam benar atau tidak. Allah melaknat kata saya susu dan semua derivasinya. Jadi seakan-akan berpolitik itu pasti akan destruktif. Orang yang baik kalau dia berpolitik wajib hukumnya ada kausalitas yang pasti, ada hubungan organik antara politik dengan rusaknya seseorang. Itu kita dengar terus menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya tawa'iyatan au kurhan, ya, baik sukarela maupun dipaksa, akhirnya umat ini menjauh dari ranah politik, melepaskan tempat-tempat yang menentukan, melepaskan ranah-ranah yang penting di republik ini, lalu kemudian menjadi penonton saja. Alhamdulillah, sistem politik itu berubah, desentralisasi, ada otonomi daerah, dan ada sistem pemilihan langsung dengan segala kekurangannya, dengan segala hal yang menjadi catatannya, tapi paling tidak sistem pemilihan langsung ini membuka jalan bagi para santri. Salah satunya misalnya Muhammad Zainul Majdi, ya. Kalau bukan sistem pemilihan langsung, kalau dulu kan ditentukan oleh seorang atau very small club, ada 2-3 orang lah di Jakarta menentukan siapa berkuasa di mana.
apa yang harus dilakukan, agenda-agenda Jakarta apa yang harus disukseskan, itu sangat kecil. Lingkup dari negara yang besar ini ternyata ditentukan oleh kecil sekali jumlah orangnya yang menentukan. Bahkan bisa jadi ada 1-2 orang saja. Nah, dengan sistem otonomi daerah dengan segala kekurangannya, ada catatan-catatannya, karena ini namanya jalan dibuka. Jalan itu tidak ada satpamnya yang memeriksa ini kiai atau preman, semuanya bisa masuk ya. Tapi ala kulli hal ini jalan yang dibuka, maka alhamdulillah ada ruang. Ruang ini insya Allah kalau kita melihat tren dari suasana kebatinan masyarakat, rasa-rasanya sekian tahun yang akan datang, ruang ini masih ada. Mudah-mudahan ada penyempurnaan terhadap ruang ini. Artinya ruang dari para santri dan anak-anak muda Islam, ya, generasi muda Islam untuk masuk ke dalam politik struktural itu insya Allah ada, dan mudah-mudahan semakin besar pada masa-masa yang akan datang. Tinggal kita bersedia ndak dari sekarang, sejak antum para mahasiswa-mahasiswi ini ada di Universitas Darussalam ini, Anda bersedia ndak untuk melatih diri Anda, memampukan diri Anda untuk bisa berjalan di jalur yang tidak mudah itu. Insya Allah dengan hazanah kearifan dan ilmu yang ada di Darussalam, di Gontor ini, adik-adik dan para mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sedang belajar pada waktunya nanti akan bisa mengisi ruang-ruang itu, menjadi pemimpin Indonesia insya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, masukilah ruang itu, lalu kemudian isilah dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dulu di Nusa Tenggara Barat pernah ada masa, ya, adik-adik semua, hadirin dan hadirat, kami warga NTB itu meyakini bahwa kami tidak bisa apa-apa. Sampai pada titik di mana kami sendiri membuat julukan yang aneh-aneh terhadap NTB itu. Maka lahirlah istilah NTB nasib tidak baik. Nah, itu masih mending. Ada satu lagi yang ngomong nasib tergantung Bali. Ada yang mungkin kelompok Jabariyah, apa katanya, nanti Tuhan bantu. Itu mungkin dia belajar kitab Jabariyah dulu ya. Nanti Tuhan bantu katanya. Jadi itu refleksi dari state of mind, dari memang otak kita di belakang kepala ini memang sudah istislam. Ya sudah, inilah kita, inilah bentuk terbaik kita. Kalau bahasa Sasak, wah ngene wah keadaan ta. Wah alurang wah ngene wah kita. Ya sudah, kita begini ya sudah. Memang bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dan itu juga tidak lahir begitu saja. Ada bagian di NTB, khususnya di Pulau Lombok, itu yang memang lama sekali menjadi bagian dari suatu kerajaan Karangasem atau Bali Timur. Jadi memang lama diduduki, lebih dari 100 tahun, kalau bahasa lugasnya dijajah begitu. Jadi lama sekali penjajahan itu. Ketika secara fisik berhenti dijajah, mentalitasnya tertinggal di dalam hati dan di dalam pikiran. Maka ketika dulu diberi amanah untuk memimpin NTB, yang pertama saya berdiskusi dengan teman-teman adalah selah apa yang harus selah apa yang bisa dipakai. Ya, selah, saya nggak tahu bahasa Indonesia selah itu apa ya? Sama ya, selah. Selah itu fathatun sogiroh, jadi lubang kecil, kalau sudah mentok semua, mana nih cari lubangnya gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk membangun NTB, dan ujungnya adalah tentu
kemandirian di NTB itu. Bagaimana ekonomi di NTB bisa lebih baik, bagaimana kualitas hidup masyarakat NTB yang 96% itu muslim itu bisa lebih baik. Dan NTB karena dia satu dari 3 provinsi ex Sunda kecil, dia selalu berada dalam tanafus daim, sakit, ya. Yaitu persaingan yang terus menerus tapi persaingan senyap. Ke siapa dia bersaing? Sebelah baratnya ada Bali, sebelah timurnya ada NTT. Sebelah baratnya saudara-saudara kita mayoritas Hindu, sebelah timur di NTT saudara-saudara kita yang mayoritas Kristiani. Di tengah ini namanya NTB mayoritas Muslim. Maka ada tanafus itu. Ada rasa kita ini harus bisa, kalau tidak sama, kalau tidak bisa lebih, ya paling tidak bisa menyamai, bisa bersaing. Karena juga ada muruah Islam di situ. Itu yang saya yakini dari awal, bahwa amanah ini juga padanya dan di dalamnya ada muruah Islam, ada marwah kita. Cari-cari selah, akhirnya kesimpulan yang pertama adalah memang membangun rasa percaya diri. Ada i'timad ala nafs. Jadi as-thiqah bin nafsi, percaya bahwa Anda bisa berubah. Kenapa? Faqidus syai' la yu'tihi. Anda tidak akan mungkin mengalirkan energi perubahan kalau Anda sendiri tidak percaya terhadap perubahan itu. Orang yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi. Bagaimana menumbuhkan percayaan diri? Setelah berdiskusi, saya sampai pada satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki di NTB. Apa ya sesuatu yang sangat berharga itu? Fakta sosial bahwa NTB masyarakatnya adalah masyarakat yang mutadayinah. Alal umum tentu saja. Jadi masyarakat yang alhamdulillah cinta pada agama. Masyarakat yang beragama, masyarakat yang cinta membangun masjid. Memakmurkannya urusan kedua. Membangun dulu. Ya ala kulihal tidak apa-apalah ya, membangun dulu, nanti memakmurkannya kita cari selahnya yang lain. Jadi cinta membangun masjid, cinta betul membangun masjid, cinta pada ulama, cinta pada pondok pesantren. Nah akhirnya kami sepakat jalan yang pertama ditempuh untuk menciptakan rasa percaya diri ini adalah berikhtiar mentransformasikan fakta sosial ini menjadi modal sosial. Ketika kita ikhtiarkan menjadi modal sosial, maka kita memandang keberagamaan itu sebagai aset. Tidak memandang keberagamaan itu, tadayun kita ini sebagai syai'un waqi'i. Ya inilah realitas, inilah kenyataan dan selesai. Tidak. Tapi keberagaman ini modal, dan ini modal yang paling besar untuk NTB, mudah-mudahan juga untuk Indonesia. Kalau untuk Indonesia, rasanya founding fathers kita juga seperti itu melihat agama. Maka diletakkanlah ketuhanan yang Maha Esa sebagai yang pertama. Maka diletakkanlah di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang kita lakukan. Maka ditabalkan dalam misi, dalam visi kita. Jadi visi NTB selama 2 periode ini, NTB periode pertama NTB bersaing, itu singkatan dari beriman dan berdaya saing. Jadi kata beriman itu kita taruh selalu yang pertama. Banyak yang mengatakan itu klise, tidak apa-apa. Ayo mari kita buktikan dan kita uji. Benar nggak bahwa kata beriman itu klise saja? Atau bisa kita gunakan untuk membangun sesuatu yang lebih baik? Dan kita yakin bisa. Alhamdulillah eksperimen NTB, alhamdulillah ada keberhasilannya. Periode kedua juga sama, kita lengkapi beriman dan berdaya saing, ditambahi di tengahnya itu beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.
tetap kata beriman itu yang pertama. Nah, bapak-bapak dan ibu, ketika ini sudah menjadi kesepakatan dan kesepahaman di NTB secara umum, maka turunannya ketika kita mencoba untuk membangun kebijakan-kebijakan sektoral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan tertentu, itu lebih mudah kita alirkan argumentasinya. Jadi kita buat payung dulu. Kata NTB beriman itu payungnya. Dengan itu maka ada kesepahaman mendasar dari masyarakat bahwa ya memang kita sekarang ini harus mencari inspirasi-inspirasi terbaik, mengambil bentuk-bentuk terbaik dari agama untuk kemudian menjadi program kita di NTB. Kita rame-rame mencari inspirasi dari apa yang kita tahu dari nilai agama kita, khususnya agama Islam. Maka alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, payung ini kemudian memungkinkan kami di NTB untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin kalau di tempat lain, ya, karena tidak terbangun dari awal mindset kata beriman itu sebagai modal sosial kita bersama, mungkin akan berat resistensinya. Tapi ketika di NTB ditanamkan, dan ini proses yang sesungguhnya paling sulit, ya, itu butuh hampir 2/3 dari periode pertama untuk meyakinkan kata beriman itu sebagai modal sosial kita bersama, sebagai payung, sebagai pada saat yang sama juga fondasi dari kebijakan yang akan dibangun di atasnya. Alhamdulillah ketika sudah ada kesepahaman itu, maka ketika kita mendeklarasikan misalnya NTB adalah destinasi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan halal tourism, ya, sekarang sudah berubah lagi namanya ini karena pertimbangan praktis katanya. Dulu halal tourism, lalu sekarang itu sebelumnya adalah wisata syariah, turun lagi sedikit jadi wisata halal. Sekarang terakhir disepakati sama Habib Arif Yahya, ya, beliau itu Habib, Menteri Pariwisata kita. Ya, jarang yang mengetahui dia Habib, ya, dia bin Yahya. Jadi Pak Arif Yahya, akhirnya kita sepakat terakhir istilahnya adalah Muslim Friendly Tourism. Tidak apa-apa, la musyahata fil istilah. Gak penting lah itu. Yang penting isinya kita dapat. Jadi ada segmen baru yang kita ciptakan secara sengaja, ya. Kita ciptakan secara sengaja segmen baru, itulah Muslim Friendly Tourism di NTB. Segmen yang konvensional itu tetap jalan, karena memang kami memilih untuk meletakkan eksperimen ini pada tataran realitas dan biar dia bersaing dengan realitas yang ada. Artinya para pelaku pariwisata itu punya dua pilihan. Anda ingin mengembangkan konvensional tourism atau Muslim friendly tourism, atau Anda ingin kembangkan dua-duanya, Anda lihat mana yang lebih prospektif. Alhamdulillah 2 tahun terakhir dengan deklarasi ini, wisatawan dari Malaysia itu naik sampai 34%. Wisatawan dari Timur Tengah naik sampai 190%. Tahun 2008 itu hanya 450.000 wisatawan, tahun kemarin itu 3,2 juta wisatawan. Jadi naik. Nah, ini menyebabkan masyarakat juga kemudian menyadari, oh ternyata ketika segmen wisata Islami ini diintrodusir, ditetapkan, kita laksanakan bersama, ternyata ini justru membuka peluang-peluang pariwisata yang luar biasa. Lapangan kerja juga otomatis tercipta, industri kreatif kita juga semakin menantang, ya, karena kalau dulu misalnya souvenir-souvenir dari NTB itu kaos-kaosnya misalnya bentuk-bentuk motifnya itu konvensional, dengan adanya halal tourism atau Muslim friendly tourism ini tentu memancing kreativitas yang lebih kaya lagi, bagaimana menunjukkan sisi-sisi dari halal tourism di NTB. Jadi menimbulkan efek yang terus berantai ke bawah. Alhamdulillah itu berkontribusi untuk
menurunkan angka pengangguran sehingga di NTB itu penganggurannya sekitar 3,9%, di bawah rata-rata nasional 5,1%. Jadi ini bagian dari implementasi kebijakan yang bisa nyata menunjukkan bahwa kebijakan yang diinspirasikan dari nilai Islami ternyata menghadirkan kemaslahatan untuk semua. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, memang ketika mengintrodusir kebijakan publik yang mengintrodusir kebijakan ya, yang diambil dari ajaran Islam atau terinspirasi oleh nilai-nilai Islam, memang kami mengkaji ya, harus lulus dari kriteria ya, ketika kebijakan itu kita lempar ke publik, bahwa kebijakan ini kemanfaatannya bisa dinikmati oleh semua. Jadi sudah tidak ada alasan lagi misalnya ya, saudara-saudara kami yang non muslim mengatakan ini kok kebijakannya kok Islami, ini berarti hanya orang Islam saja dong yang dapat manfaat. Nah, kita pastikan bahwa kita diskusikan, kita pastikan, kita lihat dari semua sisinya. Setelah kita pastikan dengan semua perangkat yang kita siapkan, perdanya juga sudah ada, maka kemudian kita luncurkan. Alhamdulillah, kemanfaatan dari segmen baru ini ternyata dapat dinikmati oleh semua. Jadi menurut saya mungkin dari pelajaran NTB ini adalah salah satu diantaranya bahwa ketika kita ingin memilih dari dari nilai-nilai atau dari ajaran-ajaran Islam yang kita introdusir ke publik, itu kita pastikan ya, semua ajaran Islam tentu rahmatan lil alamin dan membawa kemanfaatan bagi semua, tapi tentu ada tahapan-tahapannya. Untuk tahapan sekarang misalnya dipastikan bahwa betul-betul dia memenuhi kriteria katakanlah al-intifa'ul am ya, bahwa naf'iyahnya itu untuk semua, sehingga penerimaan dari semua itu juga baik, dan itu juga menurut saya bagian dari dakwah. Demikian pun ketika sekarang kami sedang melaksanakan konversi Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah, itu juga alhamdulillah diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kenapa? Ini ada ceritanya juga Bapak-bapak saudara ya. Kenapa kami memilih untuk mengkonversi Bank Umum kami menjadi Bank Umum Syariah? NTB itu salah satu sisi wisatanya itu yang disebut dengan MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Nah, MICE ini kita mentuan rumahi banyak sekali acara-acara yang bicara tentang keuangan Islam, perbankan Islam, koperasi Islam, dan pokoknya banyaklah. Makalah-makalah sudah banyak segala macam. Lalu sampailah pada satu titik ya, di mana saya berpikir kita bicara dari A sampai Z, kita berbusa-busa di ruang seminar, tetapi institusi keuangan syariah yang kita bicarakan kehebatannya itu, yang kita sebutkan keunggulan-keunggulannya di atas sistem keuangan konvensional itu, ternyata institusi itu sangat minim keberadaannya di tengah masyarakat. Jangan-jangan begitu peserta seminar, umat kita ini keluar dari seminar, di kepalanya sistem ekonomi syariah itu hebatnya luar biasa, perbankannya dahsyat, asuransinya luar biasa. Begitu dia keluar, dia cari-cari nggak ketemu, kan kecewa akhirnya. Maka saya berkesimpulan bahwa rasa-rasanya untuk ekonomi Islam sudah cukup solidlah bangunan teori yang kita ciptakan. Ikhtiar untuk membangun awareness di tengah umat itu juga alhamdulillah sudah semakin banyak yang sadar. Sekarang adalah masa di mana kita memperbanyak institusi-institusi keuangan syariah yang bisa diakses oleh umat. Ada pilihan pada waktu itu, udah BPR-nya lah kita rubah jadi BPR syariah. Saya bilang, berapa aset BPR? Sekian. Saya tanya, apa institusi keuangan kita yang paling besar asetnya? Jadi saya mau menggunakan pola, kan kadang-kadang kita itu mulai dari BMT kecil-kecil begitu ya Bapak-bapak. Kita mulai dari
pilot project ini memang berhasil ya, di banyak tempat, alhamdulillah. Tapi saya ingin membalik, saya ingin kita mulai dari yang paling besar. Jadi daripada kita membangun banyak BMT kecil-kecil atau BPR itu kita jadikan sebagai BPR syariah dengan aset yang sedikit, maka saya mengambil keputusan yang kita rubah menjadi sistem syariah itu adalah Bank NTB langsung. Itulah bank yang paling besar asetnya di Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah kalau selesai konversi pada pertengahan tahun depan, mulai beroperasi, akan mengkontribusikan sekitar 6 triliun yang merupakan aset dari Bank NTB sebagai tambahan dari share aset dari perbankan syariah nasional. Mudah-mudahan bisa memperbesar share. Jadi bapak-bapak dan ibu, adik-adik semua, saya ingin mengatakan bahwa ranah kebijakan itu kalau kita ikhtiarkan dengan baik, insya Allah bisa menghadirkan kebaikan. Ranah kebijakan itu, itulah politik. Karena itu sistem yang kita anut sekarang. Maka siapkan diri Anda sebaik-baiknya, mampukan diri Anda, para generasi muda, mahasiswa-mahasiswi Darussalam, insya Allah Anda akan jadi pemimpin-pemimpin yang membanggakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf kalau banyak kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.